Smart Business. Kekayaan intelektual atau intellectual property, terutama di bidang animasi, merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Selain memang bisnis yang tentunya tadi menjanjikan, kita juga di Indonesia itu banyak sekali seniman-seniman di Indonesia yang sangat banyak karya-karyanya patut diakui ya, diacungi jempol dalam hal animasi. Dan bagaimana perkembangan bisnis IP animasi pada kesempatan podcast kali ini kita telah kehadiran Mas Boni Wirasmono, Director of The Little Giants. Halo, selamat datang di podcast kami. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya, Mas? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, ngomongin soal bisnis IP animasi atau intellectual property animasi, seperti apa sih gambarannya sekarang, Mas? Kita ngomongin di Indonesia ya. Sangat berkembang. Jadi dulu saya memulai karir di Indonesia animasi itu di tahun 2007. Pada saat itu masih bisa dihitung pakai jari lah IP atau intellectual property yang berhubungan dengan animasi. Cuma kalau sekarang ini sudah banyak sekali. Jadi kalau bisa dibilang itu pertumbuhannya bisa sampai saya punya data di tahun 2020 ya, dari 120 studio animasi yang ada di Indonesia ini, sekitar 70%-nya menggarap IP mereka masing-masing. Wow. Gitu. Jadi lumayan ada sekitar 80-an studio yang menggarap gitu kan. Jadi lumayan pesat sih pertumbuhannya. Bisa dikatakan itu adalah karya-karya anak bangsa ya nggak sih? Betul, karya anak bangsa jelas. Karena memang studio Indonesia, artis senimannya pun juga orang Indonesia gitu. Apa hambatan atau juga tantangan dalam menjalankan bisnis IP animasi ini, Mas? Tantangan kita bisa pecah menjadi dua hal ya kalau tantangannya, secara internal maupun secara eksternal. Kalau internal jelas adalah manpower, human resource gitu. Karena ini bisa dibilang walaupun berkembang, cuman secara nasional di Indonesia ini merupakan industri yang masih baru gitu. Beda sama film udah dari tahun berapa, 50-an mungkin udah ada ya. Animasi masih baru, jadi talenta juga belum terlalu banyak gitu kan. Kalaupun banyak juga kemampuan skillnya juga bervariasi gitu. Kalaupun dia bagus, nah ini berhubungan dengan challenge yang kedua nih, sifatnya eksternal. Eksternal itu artinya satu bisa dipecah menjadi budgetnya gede, Mas. Animasi itu secara budget produksi itu memakan biaya yang cukup besar gitu. Kedua adalah challenge-nya adalah dukungan sih sebenarnya, support, entah itu mau dari industri itu sendiri, dari masyarakat, dari edukator maupun dari regulator. Itu yang saat ini memang masih belum terlalu masif gitu dukungannya. Beda kayak misalnya kita ngomongin ini aja ya, investor. Mereka tuh dengan mudahnya saya mendingan invest di sinetron. Cepet balik modalnya, jelas gitu kan bisnis modelnya, daripada saya harus invest di animasi gitu. Itu memang challenge-nya gitu. Walaupun memang ada beberapa memang percaya dengan perkembangan industri animasi itu juga banyak gitu. Kalau demand-nya seperti apa? Permintaan di pasar seperti apa gambarannya? Demand tinggi. Kalau demand-nya tinggi, baik dari masyarakat, consumer, maupun demand terhadap kerjasama kolaborasi, sponsorship, B2B, itu tinggi. Karena mereka memahami bahwa animasi ini kita tidak melihat output sebagai sebuah kartun aja. Cuman mereka bisa melihat ini bisa dijadikan sebuah media untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi kalau ditanya demand-nya gimana, demand-nya sih tinggi gitu. Jadi demand-nya sangat tinggi ya, dan di berbagai sektor ya, nggak hanya industri pertelevisian atau perfilman, tapi juga banyak hal ya, Mas? Banyak. Itulah kenapa di Indonesia, anak-anak Indonesia itu lebih banyak menyerap konten animasi dari luar negeri, kita impor, daripada dari lokal. Perbandingannya sekitar 80-20. 80 diambil dari konten luar, sedangkan kita hanya bisa berkontribusi 20%. Artinya apa? 20% kan tidak cukup untuk memfeeding demand mereka. Akhirnya mereka harus mencari di luar
gitu. Dan itu yang terjadi sekarang. Berbeda kalau kita ngomongin tentang negara-negara yang penghasil animasi terbesar kayak Amerika atau Jepang lah gitu ya. Kebalikan, kalau di Jepang 80% revenue mereka berasal dari konten lokal gitu. Jadi 20 cuman impor cuman 20% aja. Kalau dibandingkan dengan Disney gitu ya, memang perbandingannya sangat ya bisa dibayangkan gitu ya. Tapi mungkin seperti apa supaya smart listeners yang menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini, oke, kondisinya seperti ini loh animasi di Indonesia. Seperti apa, Mas? Kalau animasi, balik lagi, kalau animasi di Indonesia itu sebenarnya menjanjikan, sebenarnya bagus. Dan yang oke lah, kita nggak bisa membandingkan head to head ya antara kita hari ini dengan mereka di hari ini, gitu kan? Karena udah kalah jauh, kalah telak gitu kan. Cuman yang bisa kita lihat adalah progresnya, gitu loh. Kita ngomongin Amerika atau Disney gitu kan. Mereka kan sudah mulai dari tahun 1920-an mereka udah mulai gitu kan. Dan sekarang udah 1 abad lebih mereka menjalankan. Sedangkan kita bisa dibilang animasi yang bener-bener sifatnya tuh 3D dan profesional serius tuh mungkin baru di awal-awal tahun 2000-an gitu kan. Nah, di mana di titik ini secara kasat mata lah, secara visual itu kita sudah bisa mulai mendekati dengan kualitas mereka gitu. Hanya memang secara IP, bagaimana mereka manajemen IP-nya, membesarkan mereka punya produk, itu memang kita masih harus banyak belajar dari mereka. Apa kita perlu belajar juga dari negeri tetangga? Malaysia punya Ipin ya, Betul, yang merakyat banget di Indonesia. Nah, kalau Indonesia ada nggak nih yang merakyat di negeri-negeri tetangga gitu karya-karyanya? Ada. Salah satunya adalah karya kami sendiri dulu ya, Nusa itu kan. Dulu itu Ramadan tahun 2019 kalau nggak salah itu hak siarnya itu pernah dibeli sama Malaysia di Astro TV waktu itu. Dan yang cukup mengejutkan ketika ditayangkan di Ramadan, mereka tuh punya Ipin Upin sama Omar Hana waktu itu. Jadi ketika ditayangkan di Ramadan, 3 konten ini resultnya adalah Nusa itu menempati peringkat nomor 1, mengalahkan Ipin Upin dan Omar Hana di konten Ramadannya mereka. Artinya kita sudah bisa mengekspor dan itu sudah diterima sama masyarakat mereka gitu kan. Tapi ini masih ruang lingkupnya masih Asia lah ya gitu kan. Kalau kita lebih luas lagi ke Eropa atau Amerika, demand-nya ada. Banyak DM masuk ke kami untuk meminta sulih suara gitu ke bahasa macam-macam, bahasa Uzbekistan, bahasa Rusia, bahasa Jepang, Arab gitu. Itu banyak permintaan untuk mereka ngedubbing dengan bahasa mereka. Artinya kan berarti ini sudah diterima nih konten kita di negara mereka gitu. Dengan hadirnya AI, ini satu tantangan di berbagai industri ya. Bahkan banyak sekali yang digantikan gitu ya, karena hadirnya AI ini. Apakah animator juga terancam seperti itu? Dan bagaimana pendapatnya mungkin juga sebagai pelakunya gitu ya, Mas, sebagai animator juga gitu. Sebenarnya terancam nggak terancam itu kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Kita mau menganggap ini sebuah ancaman atau sebagai tantangan gitu kan. Kalau kami menganggap ini sebuah tantangan, karena kalau kita selalu terkurung pada mainframe ini adalah ancaman, ya kita tidak akan pernah bisa keluar dari kotak itu. Kita akan selalu kalah, selalu minder, selalu nggak berkembang gitu kan. Jadi memang sedikit banyak saya tidak bisa pungkiri AI itu mengambil beberapa porsi dari pekerjaan yang dulunya kita lakukan secara manual gitu kan. Cuman kalau kita mau ambil sisi positifnya, kayak misalnya saya kan banyak lebih berkecimpung di dalam storytelling, saya konsep bikin narasi, bikin premis dan sebagainya. Itu saya jujur banyak terbantu dengan AI. Gitu. Paling enggak untuk melakukan sedikit data analytics terhadap demand atau isu apa nih yang sedang dibutuhkan sama masyarakat sekarang. Sehingga saya bisa ambil dan saya jadikan itu sebagai konten saya. Oke, satu lagi nih Mas Boni ya. Dan kalau membahas soal langkah ke depan, kira-kira langkah apa yang mungkin bisa dikatakan tepat gitu ya untuk memajukan IP animasi di Indonesia, atau perlu nggak sih kebijakan strategis terkait dengan hal ini? Silakan.
Langkah jelas kita harus sifatnya itu nggak boleh mikirin animasi sebagai sebuah komoditi. Kita perbesar cara kita berpikir bahwa animasi itu sebenarnya adalah sebagai marketing tools, gitu. Dia hanyalah sebagai marketing tools untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Apa itu? Produk turunan, gitu. Kan ngomongin secara bisnis ya. Karena kalau ada sebuah rumus di dunia animasi, dunia IP ya, bahwa konten itu sendiri hanya sekitar 30% dari 100% revenue stream untuk menghidupkan IP. 70%-nya dari mana? Dari merchandising, dari buku, dari event, dari theme park, dari macam-macam, dari filmnya itu sendiri. Gitu. Jadi artinya kalau kita mau memperbesar atau mengamplify IP kita ini, ya kita harus mikirinnya lebih kepada bagaimana langkah berikutnya, produk turunannya apa yang mau kita lakukan. Instead of kita mikirin bikin kontennya harus bagus, harus menarik, harus lucu, harus action. Itu masalah teknis gitu kan. Dimana itu hanya memenuhi porsi 30% aja gitu. Jadi kalau kita melihat jauh ke depan, tirulah apa yang mereka lakukan di Disney, di Cartoon Network, Nickelodeon gitu ya. Mereka mikirnya udah ke sana. Kayak contoh salah satu filmnya Disney ya, itu revenue yang mereka dapatkan tuh bisa sampai 10-20 kali lipat daripada cost produksi yang mereka keluarkan gitu. Artinya segitu niatnya mereka untuk membesarkan IP mereka. Nah, kalau di Indonesia konsumen atau mungkin viewers ya bisa dikatakan itu loyal nggak sih Mas terhadap IP animasi yang ada di kita? Loyal atau enggak sebenarnya tergantung ke kontennya sih Mas. Jadi kalau misalnya mereka konten itu bisa tepat mengenai hati mereka gitu ya, bahwa ini dia merasa bahwa ini sebenarnya yang saya butuhkan, itu mereka bisa sangat loyal. Gitu. Cuman kalau misalnya konten itu hanya sekedar eye candy, menghibur mata, atau mungkin hanya sebagai hiburan saja, itu sih kayak sebentar juga orang juga lupa. Gitu. Berarti satu challenge juga ya untuk para seniman atau juga artisnya ya. Betul. Untuk terus berkarya, mengeksplorasi karya-karyanya sehingga dinantikan oleh pemirsa dan juga penikmat animasi di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Boni atas waktunya. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Dan terima kasih telah hadir di podcast kami. Dan sebenarnya demikian podcast bisnis Smart FM. Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.